Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau sekedar berbagi info sih. Kalau menurut saya sih ini lumayan menarik gitu ya, menarik. Dan mungkin informasi baru juga untuk saya gitu kan. Informasi terbaru untuk saya, tapi mungkin untuk orang lain bisa jadi ini bukan informasi baru begitu. Jadi kemarin tanggal 3 Februari itu melakukan mediumisasi dengan Nyai Sarinah atau Nenek Inah yang mediatornya sendiri itu saya sendiri begitu. Dan dalam kemarin itu kan cukup rame untuk yang Epstein file itu dan muncullah banyak ya, banyak pembahasan-pembahasan tentang satanik. Nah, kemarin sebenarnya nggak sengaja gitu nanya, waktu mediumisasi itu bertanya gitu, nanya istri ke Nenek Inah itu mengenai kasus tersebut. Dan sebenarnya banyak hal yang bisa diceritakan, cuman untuk sekarang masih saya keep dulu karena memang saya sendiri belum belum berani gitu, belum berani untuk berbicara hal yang kemarin dibicarakan sama beliaunya. Cuman ada satu yang lumayan menariknya ini eh, intinya dari semuanya ini adalah beliau itu bercerita bahwa fokusnya dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam yang memang kebanyakan orang mungkin beranggapan bahwa beliaunya itu adalah raja yang luar biasa, sangat berkuasa dan menjadi manusia paling kaya raya gitu ya. Tapi di balik semua itu ada satu fokus bahwasanya dakwah utama dari Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah untuk mengejar para penyihir, mengejar para jin-jin yang memang jahat, yang memang mengajarkan sihir-sihir seperti itu, dan yang menjadi tugas yang paling pokoknya tersebut adalah mengambil atau mengubur kitab-kitab sihir yang ada di seluruh dunia gitu, yang akhirnya dikumpulkan di satu tempat, di mana yang satu tempat tersebut mungkin kita tahunya itu adalah di Yerusalem, di Baitul Maqdis, yang sekarang itu mungkin ya semakin luar biasa lah gitu, gejolak entah dari politik, entah dari agama, entah dari kemanusiaan, itu semua itu sangat bergejolak. Dan dalam pembicaraan dengan beliaunya tersebut ini, dengan Nyai Sarinah ini mengatakan bahwasanya selain memang buku-buku sihir ini dibawa ke Yerusalem gitu, dikubur di satu tempat, bahwa saya di tempat-tempat lainnya juga ada, tapi memang ya tidak disebutkanlah di mana saja seperti itu, tidak disebutkan secara rinci di mana saja selain di tempat di Yerusalem yang sekarang itu menjadi Baitul Maqdis. Yang sangat menarik adalah ketika pada saat zaman Nabi Sulaiman dulu itu kan banyak yang memang banyak tahu bahwa beliaunya ini membuat istana yang dibuat oleh golongan jin gitu, golongan jin. Nah, itu untuk mengubur buku-buku sihir tersebut seperti itu. Dan saya lupa, saya pernah juga itu mungkin mendapatkan info yang bisa saling terkait begitu ya, saling terkait. Saya lupa dengan Ustadz siapa waktu itu memang membicarakan hal yang sama. Nah, yang menariknya lagi ini, saya beberapa tahun yang lalu itu beli buku Karen Armstrong yang Yerusalem. Nah, setelah dikasih tahu lah untuk membaca lagi buku tersebut dengan keterangan yang beliau sampaikan, itu bisa nyambungnya itu adalah di dalam buku tersebut juga untuk yang yang Solomon Temple gitu kan, kalau misalkan orang-orang Yahudi taunya itu memang di bawahnya itu memang banyak dipersiapkan, ada satu kubah memang untuk menaruh sesuatu di situ. Dan kalau kita lihat di dalam bukunya itu masih di halaman-halaman awal itu ada peta denah di denah di bawah tanahnya, di burubahnanya, di basementnya gitu. Itu beberapa tempat yang memang menjadi tempat yang
ya kalau bisa dibilang kalau untuk orang Yahudi itu tempat sakral begitu. Nah, kalau misalkan dilihat juga bagaimana orang-orang Yahudi yang zaman sekarang ini begitu sangat fokus untuk merebut Baitul Maqdis, karena memang mereka beranggapan dan memang mereka itu sangat kental dengan kliniknya, pinter iya, dengan klinik juga iya, bahwa beranggapan bahwa Solomon Temple itu terdapat ada di bawah Baitul Maqdis, di bawah Masjid Al-Aqsa yang sekarang. Makanya mereka sekarang banyak memang melakukan apa ya, intinya seperti mengumpulkan kekuatan gitu, bahwa mereka itu punya satu tujuannya itu apa, memang mempersiapkan, ya mungkin kalau di dalam orang Islam itu bisa disebut Dajjal, untuk turunnya di situ seperti itu. Nah, kalau untuk yang dengan yang kasus yang sekarang yang masih lumayan rame, nah beliaunya itu bilang bahwa bisa dicek di Al-Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 132 kalau nggak salah, itu bisa dicek di Al-Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Itu memang dijelaskan bahwasanya dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam adalah untuk apa? Mendakwahi kaum-kaum ini yang memuja berhala. Nah, nama berhala yang dulu memang harus dihancurkan tersebut, ini muncul di Epstein File kemarin, itu Baal. Saya kira kemarin itu kayak typo gitu ya, salah ketik atau apa. Tapi yang menariknya di zaman dahulu itu, pada saat dakwah Nabi Ilyas alaihissalam itu, kaumnya banyak yang menyembah berhala Baal ini untuk mendapatkan semacam kekayaan, lalu kesuburan, lalu untuk kemakmuran wilayah yang mereka tempati atau mereka diami begitu, dan memberikan tumbal-tumbal seperti itu. Ya untuk jelasnya ya saya nggak mau menyebutkan lah, karena jijik juga ya, agak ya nggak perlu kita tahu juga itu, nggak perlu kita tahu seperti apa. Ya intinya seperti itu. Nah ini yang kalau saya sambungkan gitu kan dengan literatur buku dari Karen Armstrong Yerusalem ini, itu juga dijelaskan bahwasanya orang-orang terutama yang Yahudi ini, mereka itu menyembah Baal itu sebagai dewa. Jadi sebagai dewa, dan ada ceritanya, ada cerita rakyatnya mungkin ya. Ada ceritanya dirunutkan di situ, dijelaskan, dan di situ juga ada sumber yang terteranya apa saja. Nah, ini yang sangat menariknya, itu benar-benar sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi zaman dulu begitu. Bahwasanya berhala Baal ini, kita katakanlah iblis seperti itu, memang sangat dipuja dulunya, sangat dipuja dengan banyak memberikan sesuatu kepada iblis tersebut, dengan memang tujuan-tujuan yang tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Mungkin kalau untuk di Indonesia katakanlah mudahnya seperti pesugihan. Nah ini yang menariknya, bahwa katakanlah orang-orang yang mungkin bisa dibilang sangat logika sekali gitu, sangat logika, yang nalar cerdas pintarnya luar biasa. Banyak orang yang mungkin zaman sekarang bilangnya, wah zaman sekarang masih ada yang seperti itu. Ada, pasti masih ada gitu. Karena begini, menurut saya salah satu tipu daya dari iblis itu adalah bagaimana caranya manusia itu tidak mengakui atau tidak adalah iblis gitu, tidak adalah iblis. Ibarat jadi kita lupa gitu, tidak tahu bahwa musuh manusia itu sebenarnya siapa. Jadi sangat menarik gitu informasinya, bahwasanya kalau misalkan disimpulkan, taruh katalah informasi gaib seperti itu, terus ada literaturnya, dan saya juga baru tahu bahwa lihat memang agak nyambung, bukan agak nyambung, memang sangat nyambung begitu, sangat nyambung, bukan agak lagi, sangat nyambung. Kalau misalkan hal-hal yang seperti ini, ya namanya memang juga sudah akhir zaman gitu ya, dan kita nggak perlu tahu gitu, nggak perlu dan jangan diikuti
langkah-langkah mereka. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah banyak-banyak beribadah. Banyak-banyak beribadah ini untuk diri saya sendiri terutama. Karena memang hal-hal yang mungkin dikatakan tabu atau mungkin dikatakan seperti konspirasi begitu. Konspirasi itu kan sesuatu yang mungkin saja benar tapi faktanya ditutupi, sumbernya ditutupi, dan mungkin juga bisa salah begitu. Karena memang cara untuk mencari kevalidannya ini sangat sulit. Jadi yang saya dapatkan informasi dari mediumisasi kemarin bahwa intinya adalah kita ini harus tahu siapa musuh kita sebenarnya. Karena begini, barang siapa yang mengetahui gitu kan musuhnya, itu kita pasti tahu lawannya itu siapa. Tapi untuk tahu siapa lawan dan siapa musuhnya, kita harus tahu diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah diberikan alat, sudah diberikan informasi bahwasanya ini sudah diberikan petunjuknya oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman akan ada begini, akan begini. Dan memang ini disiapkan sebagai ujian untuk umat manusia di akhir zaman. Satu-satunya, ya kita makin banyak beribadah, dan kuncinya adalah membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Yang banyak lah gitu ya, banyak yang mengatakan bahwasanya, wah, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat akan terhindar dari fitnah Dajjal. Kalau memang kita butuh, ya mungkin kita harus lebih sering banyak membaca, entah dalam sholat, entah mungkin dalam situasi-situasi umum lah, mungkin kita sedang iseng senggang atau apa, karena memang situasinya kita butuh. Jadi yang menariknya bahwa informasi-informasi ini yang belum bisa saya buka semua begitu, belum bisa saya buka semua, dan belum berani juga sebenarnya. Bahwasanya pada kesimpulannya adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini, entah baik entah buruk, semua itu akan diungkapkan dan atau akan ditutupi oleh pemenangnya. Jadi kalau misalkan ada seperti idiom seperti bahwa sejarah ditulis oleh pemenang, nah itu memang benar. Dan jadi kita sekarang ini logika boleh, logika harus, tetapi terkadang akan ada sesuatu yang di luar logika seperti itu. Baiknya ya memang kita ini banyak-banyak mencari tahu, banyak-banyak mencari informasi, tetapi harus disaring juga seperti itu. Karena kedepannya memang makin rumit, makin memusingkan, dan kita ya nggak harus banyak pusing-pusing juga, nggak perlu banyak pusing gitu. Yang kita lakukan satu, ya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, Sobat Mampai Misteri. Jadi sedikit di spill lah. Nanti kita akan lanjut di pencarian fakta misteri selanjutnya.